Manzalladzi yuridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada aku, berupa pinjaman yang baik ini, maka aku, kata Allah, akan mengembalikan pinjaman itu banyak sekali nanti. Jadi orang berlipat-lipat. Ya, berlipat. Orang yang pulang haji nih atau orang punya biasanya ada keberkahan. Dan ada salah satu doa yang istimewa itu, watijarotana lan tabur, perniagaan itu yang tidak pernah rugi. Keren kan itu. Makanya Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Itu. Amin. Allahumma amin. Enggak usah bingung nih. Ada cerita nih teman saya nih. Cerita teman mondok juga. Satu MTS juga dulu. Waktu itu punya uang sekitar 40-an juta. Sekitar kalau 2010 ke bawah kan belum antrian panjang seperti ini nih. Nah, akhirnya beliau ini memutuskan saya harus beli mobil Kijang. Waktu itu harganya 40 sampai 45 juta. Harga mobil Kijang waktu itu 96, 97, 94 sampai 97 lah. Itu sekitar 40 sampai 50-an. Akhirnya dia punya uang ini. Pas punya uang, akhirnya atakin daftar ke haji atau buat daftar beli mobil gitu. Akhirnya dia putuskan untuk haji. Nah, setelah diputuskan untuk haji lah, teman yang satu diberikan mobil, sama-sama punya uang. Akhirnya setelah pulang, alhamdulillah sekarang punya bajir, punya pondok pesantren, punya melimpah rupiah. Nah, ini pengembalian secara karena itu di barokah juga. Sedangkan temannya masih biasa. Ini aja teman ada kisah nyata juga lagi, teman saya juga. Dia sama ibunya tahun 2010-2011 lah. Udah sampai Kementerian Agama nih. Dari Kementerian Agama udah bawa uang cash waktu itu. Dibayarkan kayak gitu ke bank yang bersangkutan, biasanya kementerian kan ada bank di setempat itu. Ditelepon temannya, diajak bisnis. Akhirnya ibunya dan orang tersebut, anaknya tadi tidak jadi mendaftarkan haji nih. Uangnya untuk bisnis, modal untuk bisnis. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya setelah dia melakukan perniagaan, hancurlah perniagaan itu, dan kalau untuk malah rugi total. Akhirnya selama 2 tahun dia berhutang, itu punya tanggung hampir 800 sampai 1 M. Bayangkan. Akhirnya dia sadar diri, ada apa kesalahan dengan saya. Dia teringat waktu itu mau haji, nggak jadi haji kayak gitu. Akhirnya beliau memutuskan, saya harus umroh nih. Dengan umroh dulu untuk menebus dosanya, untuk menebus janjinya sama Allah SWT. Akhirnya dia dengan namanya backpacker, soalnya ini duit saya harus sampai ke sana untuk menebus itu. Akhirnya setelah pulang umroh, alhamdulillah rabbil alamin, dia bisa haji juga. Dia minta ampun kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah, dan berdoa untuk bisa melaksanakan haji sebagaimana dulu udah berhutang gak jadi. Luar biasa. Itu kisahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah sedih dong kayak gitu. Terus, ya Allah, banyak ceritanya tentang haji. Iya, banyak cerita. Terus yang paling istimewa lagi nih, orang-orang yang berhaji, innal hajja la turraddu du'a, kayak gitu. Orang yang berhaji itu tidak terhapus doanya, tidak terhalang doanya, makbul, tidak tertolak. Iya, istimewanya kayak gitu. Kenapa? Makanya saya sendiri dong, tahun 2008-2009 lah, sebelum ibadah haji, terus ibadah haji dan umroh berkali-kali, saya berdoa memang kepada Allah SWT untuk bisa kembali ke sana secara terus menerus kayak gitu. Itu keistimewaannya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, hajikanlah bapakku, hari ini, tahun ini insya Allah berangkat juga. Terus istri saya sudah. Tapi wajibnya sendiri 1 kali ya? Iya, 1 kali. Wajib hajinya 1 kali. Kalau wajib hajinya 1 kali, tetapi kalau dilaksanakan berkali-kali juga tidak apa-apa dengan ketentuan yang ada. Tapi kalau di Kementerian Agama atau perantauan di Indonesia itu harus 10 tahun kan.
setelah kita berangkat 10 tahun kita baru boleh mendaftar. Lah kecuali kita furoda. Sementara setelah mendaftar kita juga masih antri 32 tahun. Jadi nyaris ya bisa dilakukan mungkin kalau reguler, haji reguler itu kita bisanya 1 kali. Iya betul kalau reguler. Makanya di dalam beribadah yang hanya bisa kita lakukan 1 kali ini kita cukupkan dengan maksimal, dengan ilmu yang cukup, dengan kesehatan yang baik. Iya betul. Itu istimewanya makanya. Tetapi ada salah satu hadis yang ini bahwa kita nanti harus mengunjungi Ka'bah maksimal 5 tahun nih gitu. Lewat umroh juga bisa, lewat haji furoda setelah juga haji. Bisa. Ya, setelah haji harus bisa mengunjungi ke Ka'bah lagi. Balik itu haji ataupun umroh kayak Amin. gitu. Sedulur Kemenak yang saya hormati, beserta pemirsa podcast Majeng Serasi, demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan informasi untuk kita semua di seputar masalah ibadah haji dan umroh. Saya Suprihatin di dalam mengantarkan pada pagi hari ini mohon undur diri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.